Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yohanes yang rendah hati, yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 30. Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yohanes Pembaptis muncul di hadapan umum dan menyerukan pertobatan dan membaptis orang yang datang kepadanya. Di antara mereka yang dibaptis ada juga Yesus, anak Maria dan Yosef. Yohanes pun akhirnya membaptis dia, dan saat itu terdengarlah suara dari langit, "Engkaulah anakku yang kukasihi, kepadamulah aku berkenan." Setelah itu, Yesus juga membaptis seperti Yohanes, dan orang banyak bertanya, "Mengapa bisa terjadi yang demikian?" Yohanes menjelaskan bahwa hal itu memang dikaruniakan dari atas. Dia hanyalah orang yang datang dan mempersiapkan karya yang akan dikerjakan Mesias. Yohanes bukanlah Mesias. Dia hanyalah sahabatnya. Tentu ia akan bergembira jika sahabatnya itu disanjung dan dihormati. Tugasnya adalah mempersiapkan kedatangan dan tampilnya Mesias di hadapan umum. Dia adalah orang yang tahu diri, sekalipun ia sudah banyak pengikut. Dia tetap hanyalah suara yang mewartakan sabda. Yohanes adalah corong yang memperkenalkan sabda itu. Dialah Yesus, Sang Mesias. Dengan tegas ia berkata, "Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil." Saudara-saudari terkasih, pada hari ini kita menemukan kepribadian seorang Yohanes Pembaptis yang sesungguhnya. Meskipun dia sudah dikenal dan terkenal di kalangan masyarakat Yahudi, ia tidak menggunakan kesempatan itu untuk menonjolkan dirinya. Dia paham benar akan tugas perutusannya sebagai nabi terakhir sebelum Mesias diutus oleh Allah. Orang-orang harus berhenti terpesona kepadanya. Mereka harus tertarik dan terpikat pada sosok Yesus sebagai Mesias yang disebutkan Anak Allah. Kepadanyalah semua orang harus mendengarkan. Semua orang harus mendekat dan diberkati. Yohanes adalah orang yang tidak memikirkan kepentingan dan ketenarannya, melainkan seorang pribadi yang rendah hati. Yang terpenting baginya adalah mempersiapkan orang-orang sebangsanya untuk dapat menerima kehadiran Mesias yang telah diramalkan dan ditetapkan kehadirannya. Yohanes adalah seorang yang sungguh rendah hati, yang memiliki komitmen untuk menjadi sosok pengemban tugas mulia, mempersiapkan hati bangsa Israel untuk menerima Yesus sebagai Mesias yang dijanjikan. Tentang Yohanes ini, Yesus pernah berkata bahwa tidak ada seorang pun yang telah dilahirkan oleh perempuan lebih besar dari Yohanes Pembaptis.
Kebesaran Yohanes terletak pada komitmennya untuk memperkenalkan Yesus kepada semua orang. Bahkan kepada para muridnya, ia mengatakan, "Lihatlah, dialah anak domba Allah yang menebus dosa-dosa dunia." Yohanes bab 1 ayat 29. Saudara-saudari terkasih, Yohanes Pembaptis adalah salah seorang tokoh yang ditampilkan dalam liturgi masa Advent dan Natal. Sedemikian pentingnya tokoh ini, gereja menghendaki agar kita memandang padanya dan menghormatinya sepantasnya. Dialah satu-satunya nabi yang oleh liturgi hari kelahirannya dipestakan dan dirayakan. Yang juga dirayakan kelahirannya adalah Maria, Bunda Yesus. Santo Yosef tidak. Para kudus yang lain pun tidak diperingati pesta kelahirannya. Di atas semuanya, kita ambil bagian dalam perayaan besar, yaitu Natal, hari raya kelahiran Tuhan Yesus. Hari ini perhatian kita diarahkan oleh liturgi gereja pada sosok Yohanes yang rendah hati. Seorang manusia menyadari akan tugasnya, yaitu menghadirkan Yesus untuk dilihat, dikenal, dan dicintai semua orang. Inilah tugas utama seorang pewarta kabar gembira, penginjil, atau katekis, atau evangelis, memperkenalkan Yesus kepada orang yang oleh mereka dituju dalam karya pelayanannya. Mungkin masih ingat, saya pernah berkata beberapa waktu yang lalu bahwa seorang pengkhotbah dianggap gagal dalam menyampaikan misinya kalau orang yang mendengarkan khotbahnya tidak bisa bertemu dengan Yesus. Yesus yang mengasihi, Yesus yang mengampuni, Yesus yang peduli, Yesus yang menyelamatkan, dan seterusnya, dan seterusnya. Sebuah homili atau khotbah atau renungan haruslah memiliki ciri Kristusentris, harus berpusat pada Kristus. Jadi, kalau saya katakan bahwa orang harus bisa berjumpa dengan Kristus dalam sebuah pewartaan, itulah yang saya maksudkan. Saudara-saudari terkasih, apa yang dikatakan oleh Yohanes hari ini? Ia harus makin besar, tetapi aku harus makin kecil, adalah rumus pendek dan padat dari jiwa sebuah tugas pelayanan yang disebut pewartaan. Orang bisa saja berbicara panjang dan lebar, menggunakan bahasa yang indah, puitis, dan nyaklutis, memberi contoh yang mengundang tawa dan mengharukan di dalam khotbahnya. Tetapi jika mereka tidak digerakkan hatinya oleh Yesus dan semakin berjumpa dengan Yesus dan dibentuk oleh Yesus, saya katakan sekali lagi, khotbah itu gagal. Inilah kesaksian dua orang murid yang menemani Yesus dalam perjalanan menuju Emmaus. Bukankah hati kita berkobar-kobar ketika ia berbicara dengan kita di tengah jalan dan ketika ia menerangkan kitab suci kepada kita? Lukas bab 24 ayat 32. Yang menjadi aktor utama dari karya pewartaan adalah
Kristus sendiri. Melalui pewartaannya, seorang pengkhotbah harus mampu membuat hati pendengarnya berkobar-kobar, tersentuh dan dibentuk oleh Yesus sendiri. Mereka membantu para pendengarnya untuk dapat berjumpa dengan Yesus, mengaguminya dan semakin percaya kepadanya, bukan terpesona pada pengkhotbahnya. Saya merasa bukan siapa-siapa ketika menulis ini untukmu. Yang saya doakan, saudaraku bertemu dengan Yesus yang harus makin besar, tetapi aku harus makin rendah hati. Aku bahagia karena sampai hari ini aku boleh mewartakan Dia untukmu. Apakah perkataanku dan tindakanku membantu orang lain berjumpa dengan Yesus? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, aku bersyukur karena masih boleh mewartakan nama-Mu. Semoga karya baik hari ini dapat membantu para pendengar berjumpa dengan Yesus dan mencintai Yesus. Sebab Dialah Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.